Jadi kalau nama Kang Dom itu tercetus sebenarnya dulu saat masih di Jatinangor, kebanyakan itu di ternak apa namanya? Ternak unggas dan ternak sapi. Nah, karena saya satu-satunya di tongkrongan itu yang ikut UKM domba, makanya teman-teman di tongkrongan itu manggil saya Kang Dom. Awal mulanya berdiri Kang Dom di Tasik ini sebenarnya dilatar belakangi karena saya merasa sebagai orang yang sekolah di peternakan tetapi bekerja bukan pada bidang peternakan. Jadi saya merasa ilmu saya tidak terpraktekkan. Kenapa yang dipilih itu ternak domba? Karena melihat aspek pasar juga. Peluang pasar di domba itu masih terbuka. Untuk melangkah dari skala kecil itu kayaknya susah. Karena untuk ayam, untuk mendapatkan profit yang menguntungkan perlu modal yang besar. Di sapi pun demikian. Nah, yang satu-satunya yang saya pikirkan bisa dirintis dari awal itu ya ternak domba ini. Karena kalau misalkan kita investasi di produk, contoh misalkan emas dan lain sebagainya, mungkin dalam waktu beberapa lama dijual kembali, angkanya tetap, atau bahkan ada kalau lecet dan lain sebagainya ada penurunan harga. Tapi kalau domba itu pasti semakin kita pelihara lebih lama, maka keuntungannya akan semakin ada terus. Nah, di Kang Dom ini bisa seperti contoh dilihat, kandangnya mungkin kandang tradisional ya. Jadi karena kita memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh petani peternak atau tim Kang Dom. Saya bilangnya keluarga Kang Dom gitu ya. Di Kang Dom ini berusaha untuk dimanage secara biosecurity-nya. Makanya pelayanan atau perawatan dombanya juga kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Nah, kebetulan tim Kang Dom ini semuanya penghobi domba juga, suka domba juga. Jadi dalam perawatannya itu sudah berpengalaman sehingga domba dirawat dengan sepenuh hati gitu. Kebetulan saya juga senang dengan domba ini. Domba ini namanya si Dompu, saya kasih nama. Jadi kita memiliki kedekatan yang nggak bisa dijelaskan mungkin ya, makanya setiap domba itu kita kasih nama. Kadang-kadang teman-teman kalau lagi ngasih makan itu dombanya diajak ngobrol gitu, karena memang pada dasarnya tim di Kang Dom itu semuanya penghobi domba gitu, bukan hanya sekedar mencari nafkah gitu. Jadi konsep bisnisnya Kang Dom itu nggak stay di satu farm gitu, nggak ada satu titik farm, ini farmnya Kang Dom, tapi Kang Dom itu sekaligus melaksanakan bisa dibilang empowerment atau pemberdayaan. Jadi Kang Dom membuat model bisnis, tapi bagaimana caranya bukan hanya Kang Dom yang untungnya tuh merasakan. Makanya Kang Dom merangkul petani peternak yang ada di daerah Tasikmalaya. Ingin mengangkat petani peternak juga supaya bisa memanage peternakannya meskipun dengan pemeliharaan hanya 5-10 ekor, tapi keuntungannya bisa dirasakan. Jadi Kang Dom punya target atau keinginan untuk waktu yang akan datang. Yang pertama itu ingin menambah jumlah mitra. Jadi mitra Kang Dom itu kalau sekarang masih berjumlah 5 mitra di daerah Galunggung, Sukarsik, Ciawi atau Tasik, Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Dan rencananya ingin menambah mitra, kemudian juga jelas ingin menambah populasi ternak. Targetnya ingin terus ternaknya bertambah secara populasi, dan juga Kang Dom sendiri ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat Tasik, khususnya juga masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin ya. Dan Kang Dom juga ingin menyediakan produk untuk akikah dan kurban yang sesuai dengan syariat, yaitu utuh, sehat, halal, dan aman. Mungkin kalau untuk anak muda gimana ya? Intinya meskipun kita tinggal di desa, sebenarnya peluang usaha itu banyak terbuka di desa gitu. Ya salah satunya dalam bidang peternakan mungkin ya yang saya geluti di bidang domba. Jadi asalkan gengsinya dihilangkan, sebenarnya anak muda desa itu tidak perlu merantau ke kota. Karena kalau dilihat, meskipun kita hanya memiliki 5 ekor domba lah katakan, apalagi misalkan mau bekerja keras dipelihara sendiri, itu bisa mendapatkan hasil sama dengan teman-teman yang kerja dengan UMR kota. Karena kebanyakan anak muda itu ya mungkin kalau melihat sektor, aduh, orang ngurus domba, gitunya. Padahal kalau dilihat, kalau peternak domba ini punya ini, Kang, punya apa? Punya bercandaan. Kita memang kalah di penampilan, tapi untuk penghasilan kita berani diadu.